Perlombaan apa nak? Perlombaan apa? Bukan. Perlombaan utisasi Al-Quran, terjemahan Al-Quran, ya. Pembawa itu perlombaan itu ada 3 peserta tampil di atas timbal, kemudian membacakan terjemahan Al-Quran. Ada 3 peserta dan membawa juara 2. 3 peserta membawa juara 2. Hebat ya? Cuma 3 peserta sedikit, tapi bukan itu poinnya. Yang ingin Omawa sampaikan bahwa kalau bukan waktu itu Omawa ambil kesempatan untuk tampil, kalau Omawa tidak ambil kesempatan untuk tampil ikut perlombaan itu, Omawa hari ini tidak mungkin bisa tampil berbicara di depan orang banyak. Setuju? Setuju. Makanya dengan itu semangat, ambil kesempatan ini belajar serius. Ya, kantuk itu, mengantuk itu biasa, tapi dilawan supaya kita bisa banyak mendapatkan ilmu pada kesempatan ini. Oke? Setuju? Betul. Oke. Baik. Sebelum materi saya sampaikan, saya ingatkan kita akan bagi-bagi hadiah di akhir sesi. Akan ada kuis. Ada apa? Akan ada kuis dari jawaban atau pertanyaan Omawa. Omawa akan bertanya di akhir sesi, yang bisa menjawab akan dapat hadiah. Oke, tapi yang bisa menjawab, makanya kemudian, nah perhatikan, makanya dengarkan baik-baik, ikuti dengan seksama supaya bisa menjawab pertanyaan di akhir sesi. Ya, kalau bercerita sibuk dengan temannya pasti susah menjawab. Ya, oke. Kita mulai. Kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu public speaking? Apa itu public speaking? Keterampilan berbicara di hadapan orang banyak. Jadi ini kan keterampilan, ya. Maka hari ini kita akan belajar membangun keterampilan kita berbicara di depan orang. Tapi minimal Omawa menuntut hari ini anak-anak semua berani tampil aja dulu, ya, berani bicara saja dulu, ya. Memang ada teknik tapi itu nanti bertahap. Yang penting Omawa menuntut hari ini anak-anak berani tampil berbicara saja dulu. Nanti kita akan ada simulasi. Ada apa? Ada simulasi, ya. Oke. Apa itu public speaking? Omawa sudah praktekkan hari ini. Omawa lagi berbicara di depan orang banyak. Bagus tak? Menarik tak? Menarik. Kalau kita dengar misalnya tadi yang sangat mudah, jadi orang kaya termuda di dunia, bermula dari keberaniannya belajar public speaking. Siapa-siapa yang melakukan public speaking itu? Ya, bisa siapa saja. Bisa pelajar, ya. Ini pelajar, ya, melakukan public speaking. Kemudian ini juga pelajar. Ini siapa? Mempraktekkan public speaking supaya muridnya paham, supaya muridnya gampang menerima pelajaran. Maka guru, dosen harus paham ilmu public speaking. Ya. Selain itu siapa lagi? Ustaz, ya. Ustaz juga harus bisa menguasai ilmu public speaking. Karena kalau Ustaz tidak menguasai ilmu public speaking, nanti jamaahnya ngantuk, kabur, ya, tidak
Ingat, kita ada adab dalam setiap pertemuan, ada adabnya. Kalau ada orang dewasa yang bercerita, berbicara, yang lain diam. Kecuali kalau diminta untuk berbicara. Ingat anak kita. Ingat, mulai saat ini Mama sudah menilai. Mulai saat ini Mama sudah menilai siapa yang bisa mengikuti materi ini dengan tenang, dengan tertib. Ya. Tadi sudah belajar adab ya. Oke. Baik, siapa lagi? Oh, ini Ustaznya jangan dengarkan semua ya. Yang mana dari Mama? Yang kelima. Oke. Siapa lagi? Ini Bapak Habibie juga mempraktekkan gimana caranya Pak Habibie? Pak Habibie cuma membuat pesawat. Gimana mempraktekkan public speaking? Dia harus meyakinkan Pak Habibie harus meyakinkan bahwa pesawatnya yang diciptakannya itu hebat. Kurang lebih kalau Pak Habibie pesawat itu punya dua ban dan itu akan terbang dengan ketinggian sekian. Nah, itu kan itu style, itu gayanya Pak Habibie. Yang matanya yang megah ya. Oke, siapa lagi yang public speaking? Siapa lagi? Dengarkan bagaimana Bung Tomo mempraktekkan public speaking yang bisa menggugah masyarakat di Surabaya untuk melawan Belanda. Jadi waktu itu Bung Tomo berbekal bambu runcing melawan Belanda yang menggunakan senjata otomatis, menggunakan meriam. Sementara bangsa Indonesia dipimpin oleh Bung Tomo di Surabaya hanya menggunakan bambu runcing. Siapa yang menang? Kok bisa? Salah satunya karena ikhtiar usaha pejuang termasuk Bung Tomo dengan kemampuan public speaking. Karena Bung Tomo menggerakkan masyarakat, menggerakkan pejuang, memotivasi pejuang supaya bisa melawan Belanda dengan persenjataan apa adanya. Coba kita dengar sama-sama suara Bung Tomo. Bapak Ibu seperti itu, kedengaran? Saya. Tapi bayangkan kalau waktu itu Bung Tomo menggerakkan bangsa Indonesia melawan Belanda dengan tidak dengan ilmu public speaking. Apa yang dikatakan? Kita akan melawan penjajah Belanda.
pernikahan. Semangat tidak? Menarik nggak? Semangat nggak? Ya. Bangsa kita, pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita sudah mempraktekkan public speaking di zaman-zaman kemerdekaan, ya, sehingga kita bisa merdeka dengan perasaan keamanan. Siapa lagi yang public speaking? Ayo. Ini guru Omawa, namanya Jamil Az-Zaini. Beliau seorang master trainer, ya, guru yang melatih trainer-trainer untuk berbicara dengan baik di depan banyak orang, berbicara yang menggugah, tidak hanya berbicara tapi berbicara yang menggugah, seperti Bung Tomo dan juga Bapak Presiden kita yang pertama siapa? Insinyur Soekarno, berapi-api saat berbicara, ya. Kemudian ini siapa? Urusannya dokter public speaking. Apa kira-kira? Dokter juga menyampaikan atau menasihati pasien. Maka pada saat menasihati, dokter harus meyakinkan pasiennya. Jangan dimakan ini Pak ya, nanti naik kolesterol tak, jangan dimakan ini, jangan dimakan ini. Itu public speaking. Apalagi kalau dokternya punya ilmu dan mau disampaikan ilmunya dari proses kedokteran misalnya, maka dokter pun melakukan public speaking, berbicara di hadapan banyak orang. Siapa lagi? Presenter, membawa berita di televisi, ya. Apalagi kalau presenter, ya, juga pasti mempraktikkan public speaking. Siapa lagi? Penyiar berita. Penyiar berita juga mempraktekkan public speaking. Siapa lagi? Ini siapa? Jenderal, apa lagi? Ya, pemimpin tentara. Maka dia mempraktekkan public speaking. Siapa lagi? Ya, ternyata Ronaldo juga mempraktekkan public speaking pada saat disuruh tampil setelah menjadi juara, ya, mencetak gol banyak, maka dia pun akan disuruh tampil berbicara di depan banyak orang, ya. Nah, menarik nggak ilmu public speaking? Menarik, insya Allah. Public speaking. Sekarang kita akan membahas 3 alasan utama mengapa harus belajar public speaking. Ingat, Om Hawa di akhir sesi akan bertanya, akan ada kuis. Yang bisa menjawab adalah hadiahnya. Ya. Oke. Ada 3 alasan utama mengapa harus belajar public speaking. Apa yang pertama? Karena manusia itu makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial yang tidak menyendiri di hutan. Tapi manusia bertemu dengan orang-orang di sekitarnya. Mulai dari keluarga, ketemu dengan ayah, bunda, adik, kakak, kemudian ketemu dengan teman sekolah, teman pengajian, ya, di lingkungan kompleks juga ketemu. Maka kita perlu public speaking, ya, perlu belajar bagaimana tampil berbicara di hadapan orang banyak. Apalagi alasan berikutnya? Ya, supaya informasi sampai dengan jelas, menarik dan menggugah.
Kemudian dengan menarik dan juga menggugah. Apa itu menggugah? Apa itu menggugah? Menggugah itu membuat orang mau melakukan apa yang disampaikan. Ya, menggugah itu mampu mempengaruhi orang melakukan apa yang disampaikan. Sebagaimana Bung Tomo hanya berbekal meruncing melawan Belanda, melawan penjajah yang menggunakan senjata otomatis, yang menggunakan meriam. Bung Tomo mampu menggugah bangsa Indonesia waktu itu. Setuju? Itu alasan yang kedua kenapa harus belajar public speaking. Apa alasan yang ketiga? Alasan yang ketiga, jadi pemimpin. Hari ini ada yang jadi ketua kelas? Ada? Di sekolahnya? Oke. Ketua kelas itu pemimpin atau bukan? Harus dari tampil berbicara. Jadi salah satu syarat alasan kenapa kita harus belajar public speaking adalah menjadi syarat sebagai seorang pemimpin. Ya. Itu yang ketiga. Selanjutnya, nah, tampil berbicara itu keren bukan? Keren kan? Keren kan? Sebelum kita ke materi selanjutnya, saya ingin mengajak anak-anak kita mengimpress dulu badannya supaya semangat. Ayo semuanya berdiri, buat jarak, semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri, buat jarak. Oke. Kita akan ada kegiatan yang menarik ya. Kita akan ada kegiatan yang menarik hari ini. Oke. Siap? Tepuk diam. Satu kali saja. Tepuk diam. Oke. Kalau kita akan bernyanyi, ya. Kalau angka satu seperti ini. Ayo perhatikan. Satu seperti ini. Ini satu. Ayo semua perhatikan. Ini satu. Ini dua. Kalau begini sama aja. Kalau begini tambah. Oke. Oke. Ikuti instruksi yang bawah. Pernah bernyanyi di TK? 1 tambah 1? 1. Ikuti yang bawah. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Sudah tahu menirukan angkanya? Oke.
Kalau tidak tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya, makanya bersyukur anak-anakku sekarang, insya Allah dapat ilmunya. Ada yang tidak pede ternyata. Ada yang disuruh tampil, ayo naik ke depan kelas. Disuruh membaca. Neker, ya? Tahu dia neker ya? Ya, keringat dingin, dumba-dumba. Nah, ternyata itu karena tidak tahu apa? Ilmu public speaking itu. Oke. Selanjutnya, mau nggak belajar menjadi pede? Mau belajar menjadi percaya diri? Nah, Bawa janji kasih tips sebelum tampil supaya pede. Oke, tapi bukan gerakan begininya, bukan. Kalau disuruh di kelas, bukan, oh saya pede Pak, saya pede, langsung begini. Bukan begitu. Ya. Oke. Tipsnya adalah yang pertama. Ada yang hafal doanya? Ayo, siapa yang hafal doanya? Langsung saya kasih. Siapa yang hafal doa sebelum tampil supaya bisa bicara? Angkat tangan, membawa tunjuk. Yang benar langsung dapat 2. Oke? Siapa yang hafal doa sebelum tampil? Ayo angkat tangan. Oke. Berdiri. Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi doanya adalah ya Tuhanku, ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekaguman dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Masya Allah. Ini kalau mau tampil berbicara, ini harus dihafal. Dapatkan. Insya Allah nanti, insya Allah akan ada yang tampil menjadi MC. Akan ada yang menjadi MC pembawa acara saat bulan suci Ramadan. Tahun-tahun lalu sudah ada yang pernah tampil. Boleh angkat tangan yang sudah pernah tampil? Masya Allah, ini kakak-kakak semua sudah pernah tampil menjadi MC pembawa acara di bulan suci Ramadan, ya. Dan insya Allah mereka sudah tahu doanya. Anak-anakku yang mau tampil juga harus belajar menghafalkan doa ini. Setuju? Insya Allah. Oke, selanjutnya tips yang berikutnya. Tips yang berikutnya, kuasai apa yang akan kamu sampaikan. Pembawa waktu di Polsek Ahmad Satifan berapa hari yang lalu, pembawa bisa isi materi public speaking. Pembawa langsung buka laptop, pembawa langsung belajar, pembawa harus siapkan materinya. Karena pembawa tidak akan bisa menyampaikan seperti hari ini kalau pembawa tidak menyiapkan materinya, tidak menyiapkan slide-nya, maka harus dipersiapkan, ya, supaya mudah, betul. Dipersiapkan supaya mudah, benar sekali, ya. Karena kalau tidak dipersiapkan nanti kagok, nanti jadi kaku. Oke, selanjutnya atur nafas sebelum tampil. Oke, sekarang kita praktek. Ayo, kita praktek sekarang. Semuanya berdiri lagi. Semuanya berdiri, ayo. Semuanya berdiri. Kita praktek lagi. Ingat ya, ingat. Sekarang berdiri. Semuanya berdiri. Oke, gerakan yang pertama atau instruksi yang pertama, dengarkan. Tarik nafas lewat hidung, ya. Tarik nafas ulang. Tarik nafas lewat hidung. Tahan 1 jam.
lepas lewat mulut. Ya, tarik nafas lewat hidung, tahan, lepas. Tarik nafas lewat hidung, tahan, lepas. Nah, apa maksudnya? Apa maksudnya kira-kira? Yang bisa jawab dapat hadiah. Kan, ayo. Apa nak? Supaya tidak panik. Boleh. Ingat, hadiahnya tidak langsung dimakan di masjid ya. Jangan langsung dimakan ya, nanti setelah selesai acara. Oke, siapa lagi? Supaya menjadi rileks. Betul. Supaya menjadi rileks. Jangan perhatian sekali. Perhatian kembali ke semari. Atur nafas itu karena kan kalau disuruh tampil yang terjadi apa? Terjadi nafas yang tersengal-sengal, ya. Jantung menjadi kencang berdetak. Nah, karena ya, maka diatur itu nafas sebelum tampil. Ini anak-anakku yang kita jadi MC Ramadan yang lalu sudah membawa ajarkan. Sebelum tampil, atur nafas dulu karena kan. Nah, makanya jangan nafas. Tarik nafas lewat hidung, tahan, lepas lewat mulut. Ya, tarik nafas lewat hidung, tahan, lepas lewat mulut. Supaya ritme, supaya denyut jantungnya menjadi netral, kembali. Oke, kita dapat tips selanjutnya supaya bisa berbicara menjadi public speaker. Ada tips yang lain. Bisa juga dengan menggunakan aroma semacam parfum, ya. Semprotkan parfum di tisu, kemudian itu dihirup. Aroma itu bisa membantu juga menetralisir syaraf-syaraf tegang kita, ya, menetralisir syaraf-syaraf tegang kita, ya. Oke, selanjutnya teknik dasar public speaking. Nah, tadi saya ulang ya. Apa alasan tips sebelum tampil yang pertama apa? Hafalkan ini ya. Hafalkan. Apa yang pertama tips sebelum tampil? Yang kedua, kuasai apa yang akan sampaikan. Oke. Yang ketiga, kita tadi yang pertama ya. Ingat, usahakan anakku yang mau menjadi pembicara yang hebat, hafalkan doa tadi, ya. Hafalkan doa yang tadi. Alhamdulillah sebagian sudah hafal. Dan saya sangat yakin ada di laki-laki juga sudah hafal. Cuma malu-malu mungkin, ya. Makanya berani tampil nanti. Nah, keberanian tampil itu bisa dimulai dengan hal-hal yang sepele. Pada saat diminta untuk menjawab pertanyaan, saya Pak, berani. Pak tidak berani karena tidak tahu kami bicara. Padahal lagi bicara. Katanya tidak tahu bicara, padahal lagi bicara. Ya, harus berani. Nah, Mama sangat senang kalau ada yang berani angkat tangan. Ayo luar biasa, semangat, langsung ada yang angkat tangan. Ya, ada beberapa yang angkat tangan. Pada saat Mama bertanya. Nah, selanjutnya teknik dasar public speaking. Nah, ini teknik dasar. Kalau ada teknik dasar, berarti ada teknik lanjutan. Pembawa hanya memberi teknik dasar untuk anak-anakku. Minimal pertemuan ini semuanya berani tampil. Berani apa? Tampil. Dan minimal suaranya
Jangan sampai tidak keluar suaranya, ya. Oke. Apa teknik dasar public speaking? Senyum dan anggukan. Ayo kita praktek sekarang. Kita praktek. Semua lihat ke bawah, ayo. Semuanya senyum. Katakan si. Katakan si. Nah, yang terakhir lah. Jangan turun lagi. Ayo semua. Si. Nah. Nah, itu tarikan terakhir bibir kita, tarikan terakhir mulut kita yang melebar, itulah senyum melebar. Baik, lagi senyum. Kalau masih repot, sebut saya dalam hati. Si. Harus seimbang. Harus seimbang mulutnya. Jangan sampai tidak seimbang. Ayo senyum. Itu tidak seimbang. Senyum. Itu tidak seimbang. Harus seimbang dan baru senyum. Senyum dan mengangguk. Ingat, siapa yang perhatikan Mama tadi saat berbicara di awal, sempat dihitung berapa kali Mama senyum dan berapa kali Mama mengangguk? Nggak sempat dihitung ya, tapi banyak. Oh, kalau lagi ngomong ini saya sudah mengangguk, senyum, ya. Kenapa kita harus mengangguk? Pertanyaannya, kenapa harus mengangguk? Kenapa harus mengangguk? Supaya membangun persetujuan. Oke? Supaya setuju. Kan tidak mungkin saja setuju kemudian saya bukan mengaku tapi menggeleng. Mau pintar? Mau jadi orang yang hebat? Mau jadi orang hebat? Mau jadi orang pintar? Bukan menggeleng. Berarti mengangguk itu membangun persetujuan supaya orang senang dan mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Oke, yang pertama, teknik dasar. Ingat, pertanyaan yang ingat. Terdiam. Yang kedua, teknik dasarnya adalah kontak mata. Ya, kontak mata. Pandang matanya orang yang kita ajak bicara. Coba perhatikan bawah. Adakah sejak awal tadi Om Mawar tidak lihat? Ada? Semua Om Mawar lihat kan? Itu namanya kontak mata. Ya. Apa maksudnya kontak mata? Supaya menghargai lawan bicara, menghargai orang yang ada di depan kita. Makanya kontak mata penting. Bayangkan kalau Mama berbicara nanti, misalnya ada yang jadi MC, ya, ada yang jadi MC di sini, kemudian pada saat dia menjadi MC, matanya tidak ke audiens, matanya tidak ke jamaah, tapi matanya ke atas sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita sampaikan. Harus enggak? Matanya terus langit-langit seakan-akan menutup cincang. Ya. Mata harus menatap jamaah satu persatu. Kalau tidak berani menatap matanya, tatap dahinya di antara kedua matanya. Ya, kalau tidak berani menatap matanya. Oke, yang kedua. Apa yang pertama? Senyum dan anggukan. Apa yang pertama, Nak? Apa yang pertama?
Junatan bagus. Ya, yang kedua kontak mata. Oke. Yang ketiga ini hafalkan ya, ini wajib dihafalkan nih ya. Apalagi yang mau tampil nanti menjadi MC ya. Yang ketiga vokal. Suara kita. Bayangkan nak, kalau Mama dari tadi berbicara dengan suara, dengan vokal yang kedengaran enggak? Kita kedengaran. Makanya perlu vokal. Vokal ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang memang kadang-kadang mau menyampaikan dengan semangat, dengan suara yang tinggi, dengan nada yang tinggi. Mengecil supaya anak bisa. Itu maksudnya kok. Bayangkan kalau Mawar tidak pakai vokal yang bagus, coba ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh Mawar kalau tidak menggunakan vokal yang bagus ya. Contoh ini contoh. Bangku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelam, merah muda dan biru, menembus balon hijau pang. Aku sangat galau. Enak gak kedengaran? Enak gak kedengaran? Kenapa gak enak? Ayo, kenapa gak enak? Datar kayak robot. Betul. Suaranya tidak ada volumenya yang bagus, tidak terjadi intonasi namanya. Ya. Nah, sekarang yang bagusnya bagaimana? Yang bagusnya bagaimana? Ya, betul itu semangat. Mama lagi mempraktekkan menyanyikan balonku ada 5. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, merah kuning kelam, merah muda dan biru, menembus balon hijau, sangat kacau. Aku ingat bulan. Coba dengarkan baik-baik apa yang Bapak barusan praktekkan. Apa yang Bapak barusan praktekkan? Apa? Berdasarkan teknik dasar. Yang lain dia apa? Ya, itu vokal. Sorry, apa? Vokal, benar sekali. Yang Bapak barusan praktekkan adalah vokal. Vokal yang tidak datar. Enaknya gimana tidak? Yang pertama yang kedua. Salah. Apa sih? Yang pertama kayak maka vokal itu vokal itu penting. Ya. Kadang tinggi, kadang rendah untuk masukkan pesan. Nah, yang keempat, apa teknik dasar yang keempat? Teknik dasar yang keempat adalah bahasa tutur. Mama waktu menyanyi yang kedua, mempraktekkan nyanyi balonku yang kedua, Mama mempraktekkan bahasa tutur enggak? Praktek enggak? Yang mananya? Yang mananya? Balon pegang erat. Ini kan bahasa tutur ya? Oke. Yang mananya orang praktekkan waktu menyanyikan bahasa tutur? Tangannya mau ya, enggak. Ya, kemudian apa lagi? Balonku ada di bahasa tutur. Kalau mau berbicara, coba supaya paham bahasa tutur. Apa maknanya mau kalau mau begini? Itu bahasa itu marah.
itu bahasa tubuh. Bayangkan kalau Mama dari tadi bercerita nih, dari tadi Mama membawakan materi public speaking, Mama tinggal diam. Karena hari ini kita sangat penting berbicara tentang public speaking. Kita akan berbicara tentang public speaking supaya semuanya menjadi hebat, tampil di depan orang banyak. Bagus nggak? Bagus terlihat. Menarik. Nanti orang akan itu karena Allah tidak mempraktikkan bahasa tubuh. Ya. Jadi ada berapa teknik dasar public speaking? Lihat matanya, jangan lihat dompetnya. Lihat matanya. Yang ketiga apa? Vokalnya harus jelas. Ya, vokalnya harus jelas. Vokalnya harus bisa didengar. Yang keempat apa? Bahasa tubuhnya menggunakan gerak tangan, ya, menggunakan gerak tangan, menggunakan gerak kepala, ya, menggunakan ekspresi, ya. Oma udah tadi kan keliling-keliling, ya. Oma udah tadi kan sana, Oma di situ lagi. Itu mana ya Pak? Oma lagi memperhatikan bahasa. Selanjutnya. Nah, kita hari ini akan melakukan simulasi. Ingat, kita langsung praktek, anak-anak semua praktek hari ini, ya, praktek. Tapi Oma akan minta keberaniannya saya itu, berani untuk tampil di hadapan temannya, bersalaman dan berbicara. Ya. Siap ya? Siap. Oke. Apa yang nanti disampaikan? Pertama, salam dan sapa. Nanti yang mau minta, ada 2 orang berpasangan, ya, berhadapan. Perhatian semua. Nanti saya minta ada yang berpasangan, masing-masing berpasangan satu pasangan, ya, kemudian berhadapan. Oke? Saya minta apa? Masing-masing ambil cari pasangan, kemudian berhadapan. Oke? Satu-satu berhadapan, satu ke satu. Kita akan simulasi. Oke? Dengarkan? Sembilan. Jangan. Setelah ini saya minta nanti berpasangan, masing-masing cari temannya. Apa yang diperhatikan jangan itu. Apa yang diperhatikan nanti berhadapan, kemudian bersalaman. Ingat, praktekkan teknik dasar. Masih ingat teknik dasar? Habis ini apa yang pertama? Saya ambil contoh. Ya, mau praktek. Ingat. Gak ada yang bicara. Oke. Apa yang disampaikan? Assalamualaikum. Itu namanya
Salah dan salah. Ulang. Assalamualaikum. Apa kabar? Coba perhatikan. Apa yang kau praktekkan barusan? Senyum dan anggukan. Ingat teori dasar tadi. Teknik dasar ingat. Senyum dan coba. Assalamualaikum. Apa kabar? Lihat. Lihat ya. Gampang ya. Gampang ya. Habis ini. Saya ulang lagi. Semua yang diperhatikan. Semua anak perlu diperhatikan. Assalamualaikum. Apa kabar? Perhatikan. Membawa senyum. Membawa mengangguk. Oke. Kemudian selanjutnya. Perkenalkan nama saya Tawakal. Baik. Belum memperhatikan senyum dan anggukan. Oke. Tapi nanti pada saat praktek harus diperhatikan. Pada saat praktek simulasi harus dilakukan. Kalau sudah kembali. Nah, ceritakan. Ingat, yang ketiga yang keempat apa? Ceritakan singkat. Ayo, ceritakan singkat apa? Ceritakan singkat mana pelajaran disukai dan alasannya. Jadi salah satunya bercerita, nanti bergantian. Oke, nanti bergantian bercerita tentang mata pelajaran yang disuka. Ya, contoh. Saya suka sekali untuk belajar matematika karena saya suka begitu. Saya senang sekali begitu. Jadi lebih. Atau saya suka sekali belajar biologi karena kita bisa belajar tentang ayat ini. Oke, sekarang terima kasih Baik. Terima kasih Baik sudah terakhir. Nah, sekarang lanjutkan